Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dr. Hasna, NPM 072 dari kelas 5B dari program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan membahas mengenai pembahasan teknik genetika, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Dasferi Noveman MPD. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang genetika bersama saya Salam Ria dari Bocah Kecil. Nah, di sini ada pun subtema ataupun peta konsep yang akan kita pelajari tentang genetikanya sendiri. Yang pertama ada materi genetik dan pengeluarannya, yang dimana nantinya kita akan belajar tentang DNA, RNA, perbedaan DNA dan RNA. Setelah itu ada kromosom. Nah, topik yang kedua yaitu pewarisan keturunan, ada meiosis dan juga peleburan inti sel. Yang ketiga tentang persilangan, yang dimana nanti kita akan bahas tentang monohibrid dan dihibrid. Dan yang terakhir ada ekspresi gen atau perubahan DNA menjadi sebuah protein, yang nantinya ini adalah sistem ataupun proses yang dinamakan dengan transkripsi dan juga translasi. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama tentang materi genetik dan pengorganisasiannya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa lihat di sini adalah sosok seorang siswa SMP yang dimana ada rambutnya warna hitam, terus dia memakai seragam dan kulitnya sedikit sawo matang. Nah, di sini yang kita lihat adalah struktur kulit ya. Di sini ada panah kulit atau warna kulit dari siswa SMP ini. Warna kulitnya sawo matang. Nah, dari penggambaran dari kulit siswa SMP ini, kita bisa mengetahui bahwasannya mengapa sih setiap individu atau setiap manusia itu memiliki warna kulit yang berbeda, warna bola mata yang berbeda, dan juga bentuk rambut yang berbeda, ada yang keriting, ada yang lurus. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam sebuah genetika dan tepatnya di materi genetik dan pengorganisasiannya. Kalau kita perbesar, jaringan kulit itu akan terbentuk seperti ini, jaringan kulit. Setelah itu dalam jaringan kulit ini akan ada sel kulit yang nantinya di dalam sel kulit ini seperti nukleus. Di dalam nukleus itu akan terdapat kromosom. Nah, kromosom inilah yang akan membawa, di dalamnya ada kromatin. Nantinya di dalam ini ada protein histon yang membawa DNA. Oke, lebih jelasnya kayak gini ya. Oke, nah jadi dari jaringan, dari kulit ini, kita perbesar ke jaringan kulit, di mana jaringan kulit ini, nah ini bentuknya. Ini kalau kita lihat ini adalah struktur sel hewan ya. Struktur sel hewan yang nantinya di dalam sini ada ribosom dan sitoplasma dan nukleus ini ya, bagian nukleus. Nah, kalau kita buka atau kalau kita perbesar, bagian nukleus ini akan membentuk sebuah jaringan yang membentuk ini seperti tangga tali kayak gini. Nah, oke. Nah, inilah yang dinamakan dengan histon, jaringan histon atau protein histon yang nantinya dia akan menggulung seperti ini. Kalau misalnya kita rapatkan, akan membentuk suatu kromatin. Nah, kromatin ini jika dirapatkan terus-menerus akan membentuk sebuah kromosom. Nah, dari sebuah kromosom dapat kita lihat bahwasannya kromosom ini akan membawa struktur DNA, yang dimana struktur DNA itu bisa kita bentuk seperti ini ya. Nah, jadi bentuk dari DNA itu sendiri menggulung ataupun seperti tangga tali kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, sedangkan kalau misalnya kita luruskan DNA tersebut, nah akan menjadi seperti ini. Yang dimana DNA ini akan membawa kode-kode genetik yang nantinya akan membawa pewarisan sifat dari setiap individu. Kalau kita terjemahkan, itu contohnya seperti ini. Ada kode AA, GA, GA, CA, dan GA. Nah, ini kalau kita maksudkan, A ini adalah adenin, T ini adalah timin, G ini adalah guanin, dan C ini adalah sitosin. Nah, di dalam DNA ini akan terdapat sebuah namanya gula basa ya, di mana gula basa ini adalah ada fosfat juga, dan inilah yang akan membentuk suatu DNA yang nantinya membawa pewarisan sifat dari induknya ke keturunannya. Nah, ini. Nah, kode-kode genetik tadi yang telah tersusun dengan rapi dan banyak tersebut akan membentuk suatu protein. Nah, ini membentuk protein histon. Nah, protein inilah yang nantinya akan menyebar ke dalam pembuluh darah manusia dan akan menyebabkan penurunan atau pewarisan sifat kepada manusia atau individu. Oke, untuk lanjutan lebih spesifiknya, materi dari genetika ini tentang materi genetik dan pengorganisasiannya, kita akan bahas satu persatu ya. Tentang pertama adalah DNA. DNA adalah asam nukleotida yang merupakan rangkaian molekul penentu bentuk dan sifat semua makhluk hidup, biasanya dalam bentuk helix, garis ganda, dan mengandung instruksi genetik yang menentukan perkembangan biologis dari seluruh bentuk kehidupan seperti manusia. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel. Yang tadi ada gambar sel pada sel hewan. Nah, nantinya DNA ini akan berbentuk polimer panjang nukleotida mengkode barisan residu asam amino dan dengan protein yang menggunakan kode genetik. Nah, sebuah kode nukleotida ini bersifat triplet. Nah, DNA seringkali dirujuk sebagai molekul hereditas karena ia bertanggung jawab untuk penurunan sifat genetika dari kebanyakan ciri yang diwariskannya. Adapun 3 komponen yang disebutkan dengan triplet tadi adalah gugus fosfat, ada gula deoksiribiosa,
dan juga ada basa nitrogen atau nukleobasa. Nah, adapun sifat-sifat pada bagian ketiga itu ada sifat-sifat dari DNA merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel, jumlah DNA konstan di setiap jenis selnya dan spesiesnya. Dan juga kandungan di dalam DNA ini terdapat di dalam sel yang bergantung dari sifat ploidi atau genom dari sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Nah, dapat melakukan replikasi dalam sel organisme prokaryotik atau bakteri. DNA-nya rantainya berbentuk tunggal dan pada suhu yang mendekati titik didih atau pH ekstrim, maka DNA ini akan mengalami denaturasi atau membuka. Adapun komponen penyusun tadi ya, seperti struktur DNA tadi ada sitosin, guanin, dan juga timin dan adenin. Nah, dia tersusun dari beberapa grup fosfat dan juga gula deoksiribosa. Oke, adapun yang terakhir yaitu tentang fungsi dari DNA. Fungsi dari DNA ini sendiri adalah pengidentifikasi gen menentukan dalam penentuan garis keturunan sehingga dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Yang kedua, pengatur perkembangan dan proses metabolisme tubuh. Yang ketiga, sebagai zarah sendiri dalam kromosom, pemeriksaan DNA ini seluruh informasi genetik dan sifat lahir suatu individu dapat diketahui dari sebuah struktur DNA. Oke, ini contoh gambarnya ya, ada gambar DNA dan disusun atas 4 komponen tadi, sitosin, timin, dan timin. Oke, selanjutnya yang kedua tentang RNA. Nah, RNA adalah atau asam ribonukleat adalah makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpanan dan penyalur informasi genetik. Ya, mereka merupakan polimer yang disebut dengan polinukleotida. Setiap polinukleotida ini tersusun atas monomer-monomer yang disebut dengan nukleotida. Nah, setiap nukleotida tersusun atas 3 bagian, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Kenapa kita sebut dengan tersusun atas gula pentosa? Karena kita lihat di sini ada unsur kimianya ya, itu berbentuk segi 5, di mana segi 5 ini tersusun atas gulanya, jadi namanya gula pentosa. Nah, setelah itu fungsi dari NAC ini sendiri adalah sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Yang kedua, sebagai molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA yang lainnya. Yang keempat, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Yang kelima, di dalam RNA terdiri dari fosfor dalam bentuk fosfat. Selanjutnya, ada RNAD yang dimana mereka berfungsi sebagai menerima informasi atau keterangan genetik dari DNA. Jadi keterangan genetik yang disampaikan oleh DNA akan diterima oleh RNAD. Yang kalau kita sebut nantinya diistilah dengan proses transkripsi dan berlangsung di dalam sel. Selanjutnya adalah berfungsi mengikat asam amino yang terdapat dalam sitoplasma. Nah, proses ini namanya translasi. Jadi proses transkripsi dan translasi nantinya akan berperan di dalam struktur RNA ini sendiri. Oke, itu adalah RNA. Bisa dilihat strukturnya ada komponennya ada adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah perbedaan dari DNA dan RNA. Setelah kita mengetahui dari strukturnya, fungsinya, dan juga sifat yang dimiliki oleh DNA dan RNA, kita dapat mengetahui bahwasannya ada perbedaan yang di dalam DNA dan juga RNA. Yang pertama, kandungan gula yang dimiliki oleh DNA adalah deoksiribosa pada RNA ribosa. Yang kedua, basa pirimidin DNA timin pada RNA urasil. Kalau yang ketiga, DNA berbentuk double helix, sedangkan kalau RNA itu hanya satu untayan atau pendek dan tidak terkirim, atau dia nggak double helix. Ini kan jelas nih. Yang ini ada double helix, dua untayan, sedangkan kalau RNA itu hanya satu untayan atau hanya satu helix gitu. Selanjutnya, DNA itu terletak di kromosom, nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan kalau RNA itu terletak pada nukleus, sitoplasma, dan kloroplas. Yang keenam, mitokondria dan yang terakhir DNA mempunyai kadar susunan yang tetap, sementara RNA mempunyai kadar susunan bentuk yang tidak tetap. Jadi kalau misalnya kita lihat dari struktur penyusunnya, DNA itu selalu penurunan sifatnya sama. Ada adenin, guanin, sitosin, dan urasin yang dimana penjajaran sifatnya itu sama. Sedangkan kalau RNA itu bisa acak dan itu tidak tetap. Nah, sifatnya. Ini ya tadi DNA dari susunannya ada pasangan adenin, sitosin, ada timin, dan juga guanin yang dimana mereka tersusun atas gula fosfat dan juga basa nitrogen ya. Jadi ini namanya tadi basa nitrogen, adenin, sitosin, dan timin. Ini strukturnya dan dia double helix. Kenapa dia dinamakan double helix? Karena dia berbentuk dua untayan helix gitu. Nah, ini untuk RNA. Nah, RNA tadi sama dari gugus fosfat dan lainnya, sedangkan basa nitrogen yang terdapat di dalamnya itu hanya guanin, sitosin, dan timin, dan urasil tadi. Dan dia berbentuknya helixnya nggak double, satu untayan. Oke, nah dari penjelasan tadi bisa kita lihat ya, ini perbedaan dari DNA dan RNA. Ini, kalau dia RNA itu nama hanya ribosa aja, sedangkan kalau misalnya di DNA itu
namanya ini gulanya deoksiribosa karena dia memiliki 2 deoksiribosa dan tidak ada ini ya, nggak ada OH ataupun satu O-nya itu lepas gabung ke salah satu dari basa nitrogennya tadi. Nah ini kalau di RNA hanya ini ya, ada urasil. Kalau di RNA dan DNA itu ada sitosin, jadi dua-duanya di sitosin. Sedangkan kalau urasil hanya ada di RNA. Kalau di timin itu hanya ada di DNA. Nah itulah yang membedakan dari DNA dan RNA. Jadi susunan atau penyusun basa nitrogen dan fosfatnya yang berbeda di dalam DNA dan juga RNA. Oke. Oke, kita lanjut ke materi kromosom ya. Kromosom adalah suatu sel ataupun suatu susunan yang membawa DNA dan RNA tadi seperti di struktur manusia tadi. Oke, kita lanjut ke dalam kromosom. Nah, ini kromosom. Untuk bentuk dari kromosom itu sendiri ada yang bentuknya ini ya, ada bentuknya diploid dan haploid. 2 pasang kromosom atau 1 pasang kromosom. Kalau kita lihat di dalam kromosom ini ya, ini contoh kromosom. Nah, contoh kromosom ini yang namanya diploid itu karena dia memiliki 2 pasang kromosom. 1, 2. Sedangkan kalau haploid hanya 1. Ini aja nih, tunggal. Ini namanya haploid. Kalau di dalam bentuk dari kromosom. Selain itu di bentuk kromosom sendiri, ini ada contoh bentuk kromosom yang dibedakan atas letak sentromernya. Nah, sentromer itu adalah merupakan titik ataupun sentral dari kromosom ya. Jadi kalau misalnya di dalam terbagi pembagian dari bentuk kromosom dari letak sentromernya itu terbagi jadi 4. Ada telosentrik atau yang paling pendek ini. Jadi hanya batas ini aja ininya kromatiknya. Terus ada akrosentrik yang sedikit lebih panjang. Terus ada submetasentrik, ini lebih panjang sedikit juga, tetapi satu bagiannya short dan satu bagiannya panjang gitu ya. Dan terakhir ada metasentrik. Metasentrik ini adalah bentuk kromosom yang sempurna. Jadi letak sentronya nggak di ujung, nggak di sini, tapi dia di tengah sentralnya. Kalau ini agak naik dikit. Terus kalau akronya, sentromernya mulai agak ke pucuk sini, sedangkan kalau telosentrik itu berada di ujung dari bagian kromosom. So itu ada jumlah kromosom. Kalau di manusia itu biasanya manusia itu memiliki 46 kromosom dengan 23 pasang kromosom. Kenapa kita sebut dengan 46 kromosom? Karena kromosom yang dihitung ini ya, 46 bentuk tunggalnya. Jadi kalau misalnya kita pasangkan itu jadi 23 pasang kromosom. Nah, kromosom manusia terdiri dari 22 kromosom tubuh dan 1 pasangnya kromosom seks atau gonosom. Jadi dari 23 kromosom yang dimiliki manusia, 1 pasang kromosomnya itu menurunkan ataupun namanya kromosom seks atau gonosom. Nah, di dalam kromosom ini sendiri ada bagian-bagian kromosom tadi ya. Bagian kromosom tadi ada ujungnya, ada sentromernya, terus ada ini ada bagian badannya, terus sentromernya. Untuk macam-macam kromosom ya bisa dilihat ini ada misalnya telurnya, sentrometrik dan subtrometrik dan metasentriknya. Nah, untuk kelainan kromosom, jika ada suatu kelainan dalam kromosom itu kita bisa lihat akan terjadi suatu kelainan seperti ini ya, ada matanya yang nggak jadi biru atau nggak jadi hitam, jadi biru. Terus tuh bentuk kakinya, jarinya, bentuk lidahnya, bentuk telinganya. Itu kenapa terjadi? Karena tidak sempurnanya ketransferan yang terdapat di dalam kromosomnya, atau pembelahannya itu tidak sempurna seperti ini ya, nggak sempurna pembelahannya. Oke, itu adalah penyampaian materi tentang yang A, materi genetik dan pengorganisasiannya. Selanjutnya ada pewarisan keturunan. Nah, pewarisan keturunan ini kita akan membahas tentang meiosis, yaitu tentang hubungan pembelahan meiosis dengan pindah silang dan juga pembelahan meiosis dan non-disjunction.
Nah, dalam meiosis ini sendiri merupakan pembelahan sel yang termodifikasi pada organisme yang bereproduksi secara seksual, terdiri atas 2 kali pembelahan sel, namun hanya 1 kali replikasi DNA-nya. Sedangkan kalau meiosis ini menjadi proses pembelahan sel gamet untuk menghasilkan sel haploid jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel aslinya. Meiosis ini terjadi selama 2 kali atau terjadi selama 2 kali rentan pembelahan, yang dimananya pertama sel akan mengalami pengurangan jumlah kromosom yang terdapat pada proses meiosis 1 dan sister kromatid terpisah. Proses ini identik dengan mitosis atau meiosis 2. Jadi meiosis ini ada 2. Yang pertama meiosis 1, sedangkan yang kedua meiosis 2. Nah, meiosis 2 ini kita sebut juga dengan mitosis kayak gitu. Nah, di dalam tahapan proses pembelahan kromosom ini akan menebal dan kromosom berada di tengah-tengah sel dan kemudian bergerak ke arah kutub dan akhirnya membelah. Dalam proses dari meiosis ini ada fase-fase di dalamnya. Ini ada fase-fase. Nah, ini yang kita bisa baca di sini ada profase 1. Profase 1 pada meiosis dibagi menjadi 5 tahapan. Ada leptonema, ada zinonema, ada pakinema, diplonema, dan diakinesis. Nah, leptonema kromosom mulai dari terkondensasinya ataupun kromosom itu akan terkondensasi. Yang kedua ada zigonema. Nah, pasang-pasangan kromosom homolog tadi akan bertemu dan digabungkan oleh struktur protein seperti pita yang disebut dengan kompleks synaptonema atau kita bisa sebut dengan bivalen. Terus yang ketiga ada pakinema, yang dimana nantinya sinapsis terbentuk salah satu kromosom non saudara akan mengadakan pindah silang. Ini ya yang dimaksud dari hubungan pembelahan meiosis dengan pindah silang akan terjadi pada ini pakinema ini sendiri di dalam profase 1. Setelah itu bagian yang akan mengadakan pindah silang dinamakan kiasmata. Yang keempat tadi ada namanya diplonema. Diplonema ini atau kompleks sinatonema akan mulai hilang, di mana nantinya kiasmata tadi ataupun proses pindah silang tadi masih terlihat gitu. Yang terakhir ada diakinesis. Kromosom akan terkondensasi maksimal, membran nukleus menghilang dan spindle mitosis akan terbentuk. Nah, itu dalam proses profase 1, di mana akan terjadinya proses terkondensasinya kromosom yang nantinya akan masing-masing kromosom itu akan homolog dan berpasangan. Nah, proses pindah silang pun akan secara acak terjadi di dalam proses ini. Selanjutnya yang kedua itu ada tahapan metafase. Metafase 1 ini ya. Metafase 1. Ini metafase 1. Yang nantinya metafase 1 ini pasangan kromosom homolog tadi akan berada pada lempeng metafase. Kedua kromatid dari satu homolog akan berada pada lempeng metafase yang melekat ke satu mikrotubulus kinoptor dari salah satu kutub gelendong. Yang ketiga ada fase anafase 1. Di mana ini akan terjadi proses penguraian kohesi mengakibatkan homolog yang memisah. Yang homolog ini akan bergerak ke kutub yang berbeda. Yang keempat ada telofase 1, di mana tiap anakan sel memiliki set haploid lengkap atau disebut dengan haploid bisister kromatid. Setelah berlangsung proses profase 1, maka proses profase 2 pun akan berlangsung seperti dengan profase 1 tadi dan akan menghasilkan suatu pewarisan sifat yang maksimal atau pewarisan keturunan yang maksimal dari tubuh individu tersebut. Oke, selanjutnya ada ini peleburan inti sel. Dalam meiosis ataupun pewarisan keturunan ada istilah namanya peleburan inti sel atau bisa kita sebut dengan fertilisasi. Fertilisasi ini adalah proses berfungsinya pronukleus jantan dan sperma dengan pronukleus betina pada ovum hingga terbentuknya zigot. Nah, proses ini terjadi pada tuba Fallopi atau saluran telur pada betina. Nah, peleburan antara sel telur dan sel sperma ini akan membentuk zigot yang akan terus berkembang sebagai janin atau menjadi sebuah janin. Nah, adapun beberapa rangkaian ya atau rentetan dari peleburan inti sel ini, yang pertama adalah penetrasi sperma atau oosit sekunder mengeluarkan fertilizin untuk menarik sperma agar mendekatinya. Nah, disinilah adalah proses di dalam fertilisasi yang pertama. Yang kedua, proses di sel telur. Nantinya sel-sel granulosit di bagian korteks oosit sekunder akan mengeluarkan senyawa tertentu agar zona priosit tidak dapat ditembus oleh sperma lainnya. Jadi dia akan sama-sama berjuang ya untuk memasuki sel telur dan siapa yang berhasil akan menjadi sebuah zigot. Nah, dalam selanjutnya ada setelah penetrasi sel sperma akan memasuki oosit sekunder, inti atau nukleus pada kepala sperma.
yang akan membesar dan ekor sperma pun akan berdegenerasi. Yang keempat adalah penggabungan inti. Jadi semua bentuk ataupun pelaburan inti sel ini akan membentuk sebuah struktur yang dimana perjuangan dari sperma, ribuan sperma bahkan jutaan sperma akan berebut untuk mengambil ataupun berhasil mencapai sel telur dari betina, yang sehingga nantinya sel telur ataupun sel sperma yang berhasil menjumpai sel telur akan membentuk zigot yang nantinya akan membentuk sebuah janin dan menghasilkan sebuah keturunan. Oke. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu tentang persilangan atau nantinya hibridisasi persilangan ya. Nah, hibridisasi ini sendiri adalah suatu cara untuk memperluas keragaman genetik yang atau menggabungkan karakter-karakter yang diinginkan dari para tetua sehingga diperoleh populasi-populasi baru sebagai bahan seleksi dalam program perakitan varietes unggul baru. Di sini nanti ada persilangan monohibrid dan juga dihibrid. Kalau monohibrid itu adalah persilangannya satu sifat yang berbeda, sedangkan kalau misalnya dihibrid itu persilangannya dua sifat yang berbeda. Adapun nantinya karakteristik di dalam persilangan monohibrid ini sendiri adalah persilangan yang sifat yang kuat disebut dengan sifat dominan dan yang bersifat menutupi, dan sifat yang lemah disebut dengan sifat resesif. Proses persilangan monohibrid sendiri akan terjadi di dalam sel reproduksi yang ada pada tumbuhan ataupun hewan ataupun manusia. Adapun nantinya yang kita lihat di sini adalah suatu sifat beda yang sifat kuat itu kita sebut dengan dominan yang akan menutupi sifat tertutupnya. Ini ada contohnya ini ya. Hanya tunggal satu sifat yang berbeda. Ada bunga mawarnya, mawar ungu dan juga mawar putih. Dengan warna merahnya tadi disebut dengan B besar dan B kecil. Kalau genotipe dari putihnya itu adalah B besar B kecil. Nah, kalau kita gabungkan ini dominan adalah B besar B besar. Nantinya dari hasil persilangan ini akan menghasilkan yang sama dengan induknya, sama persis dengan induknya. Sedangkan ini ada resesifnya. Oke, itu di persilangan monohibrid. Kalau di persilangan dihibrid itu satu sifat yang beda itu bukan hanya satu sifat yang kita perhatikan, tapi dua sifat atau lebih yang terdapat di dalam suatu persilangan gitu. Kalau di contoh ini karakteristiknya dari persilangan dihibrid itu persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Sifat yang kuat itu sama disebut dengan sifat dominan dan sifat yang lemah itu kita sebut dengan sifat resesif. Nah, di sini ada contohnya seperti buah mangga ya, mangga kuning dan mangga besar bulat. Nah, ini nanti ada 4 gamet, ada B besar K besar, ada B besar K kecil, ada B kecil K besar dan juga B kecil K kecil. Selanjutnya nanti ada kombinasi 4 gamet dari gamet-gamet tadi. Contohnya itu seperti ercis ya, ercis berbiji bulat berwarna kuning dominan dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau atau yang resesif. Jadi yang berbiji bulat dan warna kuning dominan itu yang dominannya. Kalau yang resesifnya itu bijinya kisut dan warnanya itu hijau. Kalau yang di dalam persilangan dihibrid. Oke, nah ini materi terakhir tentang ekspresi gen. Ekspresi gen ini adalah proses di mana kode-kode transformasi yang ada pada gen akan diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Nah, ekspresi gen terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan juga translasi. Kalau transkripsi itu adalah proses pembuatan salinan RNA dan translasi itu adalah proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Nah, ekspresi gen ini merupakan suatu rangkaian nantinya adalah proses penerjemahan informasi genetik di dalam bentuk urutan basa dan DNA atau RNA menjadi sebuah protein. Nah, ekspresi genetik ini adalah suatu rangkaian proses kompleks yang melibatkan banyak faktor, mulai dari faktor yang mendukung dari penurunan sifat. Nah, inilah di dalam ekspresi gen tadi, ada pewarisan sifat yang diturunkan pada proses replikasi gen, yang ada transkripsi dan juga translasi. Jadi pertama, dari DNA itu sendiri akan mengalami proses namanya transkripsi. Nah, ini transkripsi terus akan dieliminasi lagi, melanjutkan di RNA itu akan masuk ke tahap atau proses translasi sehingga nantinya pewarisan sifat atau penurunan informasi-informasi genetik itu akan sampai pada terbentuknya ataupun pada penurunannya ke sel anaknya seperti itu. Di sumber dari persilangan monohibrid tadi ya, ada sumbernya.
Oke, syukur jazakumullah khair. Itulah penyampaian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tentang genetika. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, padahal saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.